berpendapat Mahkamah juga kiranya dapat mempertimbangkan sanksi diskualifikasi terhadap pelanggaran TSM yang terjadi pada termohon. MK berhak dan melakukan itu. Ini adalah pelanggaran yang substantif. Ketika pelanggaran substantif itu direncanakan dengan baik, secara terstruktur oleh badan ad hoc, dimulai dari yang paling bawah KPPS, melakukan kesengajaan, membiarkan orang memungut pemungutan suara lebih dari jam 13, itu adalah melanggar asas kerahasiaan. Bagaimana secara sistematis? Sistematis ini pasti disepakati. Tidak mungkin anggota KPPS salah satu dissenting opinion, nggak mungkin. Karena penyelenggara ini yang punya tugas pokok dan fungsi kewenangannya, maka penyelenggara ini yang disebut dengan KPPS semuanya sudah sepakat. Tidak ada dissenting opinion. Maka ini adalah kejadian pelanggaran yang sistematis. Buka kotak suara itu harus ada perintah dari Mahkamah Konstitusi. Itu ada dalam pasal 25 ayat 3 PKPU nomor 18 tahun 2024. KPU Kabupaten Kota tidak diperbolehkan merusak segel kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan surat suara dari kotak suara kecuali boleh tetapi harus memenuhi syarat untuk kebutuhan sengketa hasil pemilihan. Ini sedang jadi di perkara ini. Dan atau perintah Mahkamah Konstitusi. Setelah saya cek, belum ada perintah di sidang perkara ini yang memerintahkan untuk buka kotak suara. Tentang bagaimana detailnya terkait dengan dokumen DPK, DPTB yang tidak ditemukan. Saya ingin menjelaskan sedikit yang mulia bahwa kemudian itu hanya alat bantu, mungkin iya. Tetapi kalau kita bicara soal prosedur pemilu, dia adalah kunci, dan juga ketika itu tidak ditemukan, tidak ada, ya bahkan tidak tercatat, maka itu cacat secara prosedur, dan itu bisa dikatakan atau Bawaslu bisa merekomendasikan untuk menyatakan PSU pemungutan suara ulang. Saya bilang itu cacat prosedur, Pak Ketua. Itu menyatakan di satu TPS diulang PSU, Pak. Tidak ada kesepakatan antara siapapun yang terkait dengan melanggar peraturan undang-undangan. Nggak boleh KPPS kita tutup ya jam 11.30. Saksi oke? Oke. Pengawas TPS oke? Di undang-undang menyatakan ditutup jam 13. Nggak bisa. Harus dibatalkan dalam rekomendasi Bawaslu. Bawaslu mana? Bawaslu kecamatan bisa merekomendasikan untuk kemudian membatalkan itu, atau di kabupaten kota, atau di provinsi, atau di Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini. MK berhak dan melakukan itu. Kesepakatan melanggar undang-undang. Pemilihan yang dilakukan lewat waktu, kemudian yang kedua penghitungan di saat gelap. Itu saya bingung gimana bisa menghitung kalau gelap ya, lihat orang aja susah. Kemudian yang ketiga pembukaan kotak di luar ketentuan. Nah, apabila ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, menurut ahli bagaimana? Tadi sudah disinggung oleh yang mulia ketua panel, kesepakatan melanggar undang-undang. Gimana konsekuensinya, gimana? Saya harus menyampaikan ini dalam konteks yang terurai sempurna, karena pelanggaran ini adalah pelanggaran yang nyaris sempurna, kejahatan serius dan nyaris sempurna, dipikirkan baik-baik secara matang-matang, secara terstruktur. Itu semua melanggar aturan lewat waktu. Orangnya jelas, yang punya kewenangan yang sudah tahu itu nggak boleh, fatal akibatnya, tapi dia tabrak itu. Kemudian jangankan lampu mati yang mulia, mohon maaf, kurang terang aja dihitung ulang, kurang terang aja, ada lampu sedikit tapi kurang terang, peraturan bilang harus dilakukan penghitungan ulang. Ini lampu padam dihitung juga. Ketiga, buka kotak suara di luar ketentuan. Yang paling sering terjadi dari KPPS pindah ke PPS, di situ PPS kadang-kadang buka. Itu pun dalam praktik harus ulang. Nggak boleh PPS buka kotak suara. Ini terjadi terang-terangan, lagi sidang MK, belum ada perintah, tiba-tiba dibuka kotaknya. Sanksinya adalah, mohon maaf, ini adalah bentuk terstruktur sistematis masif. Sanksinya cuma satu, diskualifikasi. Yang paling dosisnya paling tinggi. Meskipun diminta adalah juga ada pemungutan suara ulang, ada penghitungan ulang.